Oke, baik. Saya persilakan untuk Mbak. Oke, selamat sore semuanya. Jadi untuk sore hari ini kita akan ada update produk tentang Fiji nih. Ada apa aja Fiji produknya yang terupdate di tahun 2025. Mungkin sebelumnya udah sering join ya untuk Fiji webinar. Cuma di sini ada beberapa produk update, kayak ada beberapa insight yang mungkin kita akan bahas lebih dalam gitu ya. Sama ada beberapa solar panel teknologi. Nah, itu kita bahas secara kulitnya dulu pada sore hari ini. Nanti untuk webinarnya kita akan bahas kupas tuntas juga di sesi-sesi berikutnya karena kita akan ngadain tiap sesi webinar itu beda-beda gitu ya. Nah, oke, kita mulai aja untuk VG Roadmap di tahun 2025. Nah, kenapa sih kita perlu pilih Fiji gitu ya? Nah, Fiji kita itu sebenarnya udah ada di beberapa tahun sebelumnya. Tapi di tahun 2025 ini kita tuh udah mulai fokus banget ke Fiji produk, terutama Fiji produk ini adalah IP ya. Nah, nggak hanya IP kamera aja, tapi Fiji juga sudah melengkapi produk lainnya dari segi EasyCam untuk retailnya, dari segi projectnya untuk insight-nya, NVR-nya pun kita udah ready sampai 64 channel. Kita udah ready sampai 64 channel. Solar power system. Nah, solar power system yang kita adain di sini itu nggak hanya solar panel yang hanya merekam dalam 1 atau 2 hari, tapi kita udah beberapa hari sampai 8 hari kita juga udah industrial grade lah untuk solar panelnya. Dan software service kita juga udah lengkap dari app-nya, dari untuk phone, VG App. Terus untuk toolsnya, ada configuration toolsnya juga. Terus kita juga udah ada VMS-nya. VMS kita ini kebetulan unlimited ya teman-teman ya. Jadi kalau memang biasanya ada centralized device antara Jakarta, Semarang, Surabaya mau decentralize dan ada ratusan kamera. Nah, biasanya kan limit nih, free-nya hanya 64 aja. Tapi di Fiji kita itu free unlimited nih, Bapak-bapak sekalian. Jadi akan lebih fleksibel kalau pakai Fiji karena akses kita itu bisa unlimited. Kalau mau centralize, beberapa cabang retail, beberapa cabang factory, nah itu akan lebih mudah banget nih karena memang sudah unlimited. Nah, kita bahas lebih dalamnya untuk satu-satu ya. Dari mulai IP Cam dulu. Nah, jadi di tahun 2025 ini untuk IP Cam itu udah mengeluarkan nggak hanya EasyCam, tapi Insight Series juga untuk projectnya gitu. Nah, kita bahas dari naming rule dulu nih ya. Mungkin beberapa udah sering pasang, tapi nggak tahu arti dari kode-kodenya. Nah, ini kita bahas dulu untuk kode-kodenya. Yang pertama, untuk VJ naming rule dia itu cukup singkat ya teman-teman ya. Jadi kita tuh bisa lebih mudah nih kalau mau menghafal. Nah, di sini yang pertama itu ada huruf S atau huruf C ya. Sebentar. Nah, di sini kita ada huruf S atau C. Nah, ini membedakan untuk produk lain mana sih gitu ya. Kalau S itu adalah series project, sedangkan C itu adalah series retailnya. Terus, ada 3 angka yang perlu dinotis di sini. Angka pertama itu adalah appearance-nya. Jadi dia itu dome, bullet, turret, 5 itu pentil, 6 itu fish eye kamera. Terus resolusi itu angka kedua. Nah, resolusi kita itu beda nih, Bapak-Bapak sekalian. Resolusi kita itu udah lebih lengkap ya. Kita ada dari 2 MP, 3 MP, 4 MP, 5 MP, dan juga 8 MP gitu. Jadi kalau memang di proyekan biasa main 2 MP nih lawan-lawannya, kita bisa ngebit pakai yang 3 MP. Karena 3 MP ini udah jarang banget nih di market gitu. Jadi kita bisa ngebit 3 MP dengan harga yang bisa sama atau bahkan lebih murah dari harga 2 MP yang ada di pasaran. Terus, yang angka ketiga ini adalah casingnya, metal itu 5, selain itu plastik. Nah, untuk fitur, kita ada di angka yang ini, ada di huruf yang ini, P, panoramik. Jadi kita udah ada kamera panoramik, kita udah ada kamera Color Pro. Color Pro itu yang dia itu siang terus nih Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi kalau malam, kalau low light, cahayanya remang-remang, dia tetap bisa merekam penuh warna walaupun remang-remang gitu ya. Nah, terus ada V, ini variable focal length, I infrared, dual lens kita juga ada, Z itu optical zoom, kalau 0 itu full color gitu. Nah, terus ada beberapa koneksi juga, kita ada WiFi kameranya, kita ada 4G kameranya, dan yang pasti PoE. Nah,
yang membedakan nih, apa sih yang membedain antara kita sama yang lain untuk vokal length? Nah, vokal lengthnya Fiji itu cenderung lebih lengkap nih. Kita ada dari 2,8, 4 mm, dan 6 mm gitu. Karena biasanya kan fix nih, indoor hanya 2,8, outdoor cuma 3,6. Nah, di sini kita jadi semua vokal length gitu. Jadi kalau mau ada kebutuhan 4 mm untuk indoor kita gas, ada kebutuhan 6 mm untuk outdoor kita gas gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah produk lainnya. Ini adalah produk lain yang Halo Bang, kita, ya, gimana? Tadi ada yang mau tanya? Halo, ya Pak. Mungkin skip dulu ya. Lanjut dulu aja kalau gitu. ya lanjut Nah ini aja adalah, Mbak. oke siap, baik. Nah ini adalah produk lain kita ya di tahun 2025. Nah, yang pertama, ini saya note dulu nih, kita ada beberapa produk yang udah memang best sellernya, yang thumbs up, yang jempol-jempol ini adalah best sellernya. Tapi saya jelasin dulu secara keseluruhan ya. Kita untuk resolusi ya ada 2 MP, 3 MP, 4 MP, 5 MP. Nah, untuk produk best sellingnya, kita itu ada yang mini dome. Nah, ini adalah mini dome, nanti kita bahas untuk lengkapnya. Kita ada mini dome, yang dia itu udah wide angle ya, udah wide angle. Tapi kalau Bapak-Bapak lihat di market, harganya itu bisa 50% dari harga yang ada di pasaran. Dia itu udah mini dome, udah vandal proof gitu ya, 3 MP dan bahkan two-way talk gitu. Jadi kalau mau taruh di lift, nah ini cocok banget nih pakai yang kamera mini dome ini. Kalau memang dicek di market harganya bisa 50% lebih murah daripada yang lainnya gitu. Terus kita juga ada kamera yang IR biasa gitu ya. Kita ada kamera IR biasa, dia itu ada huruf I-nya di sini. Nah, ini merupakan yang best selling model juga nih di Fiji gitu ya. Kita juga untuk teknologi ada lagi full color. Nah, full color ini dia nggak hanya full color ya, yang mana kalau gelap LED, tapi dia itu udah light nih. Jadi infrarednya dan juga ada full colornya gitu. Terus kita juga ada best quality product yaitu Color Pro, yang mana kalau memang dalam keadaan remang, dalam keadaan gelap gitu ya, dia tetap akan bisa merekam full cahaya, full daylight gitu kayak siang hari. Em, dan bahkan tanpa ada bantuan cahaya LED sama sekali dari kameranya. Jadi nggak ada lagi tuh komplain dari end user kalau yang bilang kalau cahaya LED-nya tuh nyorot nih gitu, karena kita udah punya teknologi Color Pro ini. Nah, nggak hanya indoor ataupun outdoor dan juga dome vandal proof yang kita ready dari 2, 3, 4, 5 MP, tapi kita juga ada di PT kamera. Nah, PT kamera ini 4 MP semuanya. Kita ada yang PT full color, ada yang WiFi juga, ada yang 4G juga, dan ada yang varifocal lens. Nah, varifocal lens kita ini 3 MP, 3 kali zoom ya, 3 kali zoom, tapi dia dua lensa nih, gitu. Terus kita juga ada full color pro yang PT gitu. Jadi kita ada cukup lengkap nih dari DOM, Balet, Turret, dan juga PT. Nanti kita bahas untuk lebih detailnya di slide selanjutnya. Nah, next. Ini untuk Insight series-nya, ini adalah series project-nya nih ya Bapak-Bapak sekalian. Nah, untuk series project-nya, dia itu udah kita 2 MP, 4 MP, 5 MP, dan juga 8 MP. Kita ready dari dome-nya, ready dari balletnya, terus kita VI juga ada, motorize kita ada, full color juga ada, 4G kita juga ada, dan juga kita udah akan panoramik juga udah ada. Nah, panoramik di sini dia itu masuk ke best seller product nih, Bapak sekalian. Karena kalau kita cek resolusi yang kita tawarkan di sini dia itu adalah 8 MP kamera gitu ya. 8 MP kamera dengan harga yang cukup manis banget nih kalau kita compare sama yang ada di market. Setara sama 4 MP yang ada di market harganya. Jadi kalau memang ada proyekan gitu ya, kita bisa tawarin panoramiknya Fiji dengan resolusi 8 MP, two-way talk, udah ada speaker alarmnya gitu. Dan ada banyak fitur AI di sana, tapi harganya itu setara dengan 4 MP yang ada di pasaran. Nah, nanti bisa dicek aja untuk harga dan juga spek lengkapnya. Terus kita juga ada fish eye yang 5 MP gitu ya. Dan nanti akan masuk beberapa fitur-fitur
em, canggih yang kayak ANPR gitu, terus ada kamera 360 derajat gitu ya. Terus kita juga akan masuk VTZ yang 32 kali zoom ataupun 25 kali zoom. Jadi untuk memenuhi market kita akan terus berkembang terus ya. Nggak hanya stuck di fixed lens aja gitu. Nah, next, kita bahas dulu tentang focal length difference yang ada di V. Nah, VG tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia itu lengkap banget nih, Pak. Focal length kita itu ready dari 2,8, 4 sama 6 mm. Jadi kalau memang ada kebutuhan yang agak unik, biasanya kan outdoor itu 3,6 mm. Tapi ini kebutuhannya 6 mm. Nah, kita itu bisa ready-in untuk kebutuhan 6 mm itu nggak perlu inden gitu ya. Karena memang ready stock kita semuanya udah ready gitu, berbagai macam focal length. Nah, apa sih yang ngebedain gitu ya? Yang pertama, 2,8 dia itu untuk lebarnya, dia itu lebih lebar dibandingkan 4 milimeter. Kalau kita bandingkan dari segi diagonalnya, derajatnya, untuk 2,8 ini, dia itu untuk derajatnya 105, 105 derajat pemantauan. Dibandingkan dengan 4 mm, dia itu 92 derajat pemantauan. Tapi yang membedakan di sini ya, untuk 2,8 mm, jarak pemandangannya itu lebih rendah, lebih pendek daripada yang 4 milimeter. Kalau kita lihat di sini, 4 milimeter itu untuk jarak pemandangannya itu 6,5 meter. Sedangkan untuk 2,8 mm itu dia jarak pandangnya 5 meter nih. Nah, beda lagi kalau kita ada kebutuhan untuk 6 milimeter. Untuk 6 milimeter, memang untuk diagonal dan juga derajatnya itu hanya 54 derajat. Tapi untuk jarak pandangnya yaitu lebih jauh sampai 10 meter kalau kita lihat dari sini ya. Jadi dia itu punya fungsi masing-masing nih Pak. Kalau memang kita itu butuh untuk ruangan biasa kan biasanya 2,8 gitu ya. Nah, dia itu luas tapi nggak terlalu jauh. Nah, untuk outdoor biasanya kan 4 milimeter nih. Nah, jadi dia butuh yang lebih jauh. Nah, kalau memang perlu yang lebih jauh lagi kayak koridor atau memang entrance gate gitu ya, gerbang masuk. Nah, itu kita bisa saranin yang 6 mm karena dia memang lebih fokus nih untuk ke depannya memantau objek yang ada di depan mata yang agak jauh gitu. Oke, kita next dulu. Nah, ini kita kenalin nih untuk VG Full Color. VG Full Color kita itu seperti apa How do ya? conventional security cameras work at night or in poor lighting? With only IR night vision, black and white images may miss critical details during surveillance. With only full color night vision, harsh illumination increases light pollution and makes the camera more noticeable. To address these pain points, there's the VigiLight Pro Night Vision technology. With an Ini AI untuk chip VG and kamera full advanced color kita, Pak, algorithms, dia it itu nggak activates by hanya detecting punya human LED and aja, vehicle movements. tapi dia juga With no udah ada person monitoring, IR-nya. only Jadi dia IR itu night kombinasi vision is daripada IR displayed. dan juga LED When a ini. person Gitu. is being monitored, Nah, cara white kerjanya, light is dia triggered itu to turn mendeteksi on, kalau emang and ada it human. switches Jadi to kalau memang full ada human, color night dia itu vision. akan Critical color images langsung are notice dan captured juga akan and berpindah sent as dari like infrared light ke swift LED. Nah, return. Once untuk the person settingannya, kita leaves, itu bisa cek dari settingan websitenya, gitu ya. Bisa mau milih human ataupun vehicle nih, gitu. switches back to IR night vision. When no vehicle is Mau milih monitored, infrared only IR rekaman night 24 jam vision is kita bisa displayed. When provide, a kita vehicle is bisa being support. monitored, Kalau mau the LED camera 24 jam switches kita to juga full bisa color support. night Kalau vision. mau auto Once switch, the kita vehicle juga bisa leaves, support. the Semuanya camera bisa switches back to diberikan IR night baik dari vision. Keeping SDR the maupun IR dari light on website. by default for most of the night reduces disturbance Jadi and ketika light memang objek pollution. itu keluar dari monitoring area, dia akan balik lagi ke infrared hitam putih gitu. How do conventional Nah, eh untuk Untuk kameranya itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, di sini kita untuk kamera yang dia itu 340, 350 gitu ya, atau 440, 450. Nah, itu adalah kamera yang udah support full color. Tapi Pak, untuk teknologi full color yang VG tawarkan di sini, dia itu nggak hanya IR dan juga LED, tapi dia juga udah two-way talk nih Pak, gitu. Jadi, eh dia udah two-way talk, udah human detection gitu ya. Jadi, untuk teknologi full color yang VG tawarkan, kalau kita compare sama yang ada di market nih,
dengan kompetitor yang udah infrared, yang hanya infrared dan juga audio gitu ya, built-in mic yang ada di market, number one kompetitor gitu ya contohnya, number one CCTV dengan harga 2 MPIR mereka itu harganya setara dengan full color kita yang udah 4 MP, TalkTalk S512 GB gitu ya, dan dia full AI gitu. Jadi yang membedakan kita sama yang di tempat lain, sama kamera-kamera brand lain, kita itu punya 9 jenis AI nih Pak. 9 jenis AI ini udah built-in di kamera yang bahkan harganya 200 ribuan juga gitu. Jadi di harga yang 200 ribuan dia itu udah built-in 9 jenis smart AI yang bisa diaktifkan baik dari VGF, baik dari NVR-nya, baik juga dari VMS gitu. Dan untuk kamera-kamera ini, semua kamera kita dari 4 MP ke atas nih Pak, untuk inverted dan juga bullet dan juga turret, dia itu udah two-way talk, udah full color, udah SD card, dan juga sudah full AI 9 tadi. Tuh. Nah, dia juga udah ada smart video enhancement ya Pak, Bapak sekalian ya. Jadi, dia itu kita udah ada double WDR, udah ada WDR, jadi dia itu udah anti backlight. Ada juga dia udah 3D NR, jadi dia itu udah mengurangi noise reduction-nya. Jadi mungkin dulu udah pernah pakai VJ nih, dan dia itu ada bintik-bintik putihnya gitu ya. Kalau gelap kan jadi hasil gambarnya tuh agak beruwet gitu ya Pak. Nah, kalau di VG ini dia itu untuk yang tahun 2025 dia itu udah 3D NR. Jadi dia itu lebih bagus untuk hasil gambarnya nih. Karena kalau gelap kan biasanya ada bintik-bintik putihnya. Nah, itu udah ada noise reduction-nya. Terus dia udah smart ER, jadi nggak ngeblok di objek yang dekat dengan kamera, dan udah ada night vision-nya. Jadi hasil gambarnya tuh bisa lebih jelas dan juga lebih terang gitu ya. Nah, itu tadi tentang full color. Kita juga akan bahas tentang Color Pro. Mungkin beberapa ada yang belum notice nih kalau VG itu ada Color Pro. Jadi Color Pro ini sebenarnya udah sama lah kayak yang ada di market nih Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau gelap gitu ya, remang-remang, biasanya kan ada LED yang nyala dari kamera. Nah, di kita ini nggak akan ada LED yang nyala dari kamera, tapi hasil gambarnya itu tetap siang. Kita total aja ya untuk video ini. Nah, biasanya kalau kita pakai IR, hasil gambarnya itu kan hitam putih ya, Pak. Kalau kita pakai Color Pro, meskipun malam gelap gitu ya, gelap remang-remang, hasil gambarnya tuh tetap kelihatan color gitu. Jadi tetap kelihatan, oh ada warnanya lebih terang, lebih jelas, akurasinya lebih oke gitu. Kalau kita pakai IR kan hasil gambarnya tuh nggak terlalu jelas. Benda apa yang dibawa, objek apa yang dibawa, dan kita pantau itu nggak terlalu jelas gitu. Nah, kalau di sini kan colorful itu kelihatan nih, kalau memang ada orang yang bawa benda tajam atau apa, itu kelihatan banget. Ini cocok kalau di sarang walet nih, Pak, atau di depan rumah pun juga cocok gitu ya. Nah, untuk Color Pro yang kita tawarkan di sini, Pak, dia itu nggak hanya outdoor yang hanya Color Pro, tapi dia itu juga punya 9 jenis AI yang ada di kamera ya. Dan nggak hanya itu, dia itu juga udah two-way talk nih Pak. Jadi kalau yang ada di pasaran, kamera-kamera Color Pro itu masih belum two-way talk. Nah, punya kita itu dengan comparan harga yang kurang lebih sama, dia itu udah update two-way talk-nya. Nah, jadi kita lebih mudah nih kalau memang mau berbicara secara real time dengan target yang ada di depan kamera gitu. Nah, ini ada contoh kameranya. Kita ada dua tipe sebenarnya. Ada yang retail, yang C, ada yang project, yang S gitu. Nah, untuk yang retail, dia tuh udah sebenarnya udah cukup bagus untuk melihat hasil rekaman dalam keadaan gelap. Tapi untuk yang inside, kamera yang projectnya, dia itu pasti lebih jelas nih, Pak. Kita ada sedia dua, jadi kalau memang untuk retail, kita bisa pakai EasyCam. Mau pakai projectnya, kita bisa pakai yang inside-nya gitu. Jadi fleksibel banget nih gitu. Untuk inside kita pun nggak kita display di Tokopedia online marketplace. Jadi aman nih kalau memang ada tenderan gitu.
Nah, apa kita tanya jawab dulu kali ya untuk Boleh, bahkan contohnya. ada beberapa pertanyaan di kolom chat, boleh dibantu untuk Ini ada dijawab dulu. banyak banget. Coba cek satu ya. Ya, betul Pak. Untuk cara bacanya memang lebih gampang ya kita karena cuman ada 4 atau 5 lah ya. 3 atau 4 5 huruf nih di naming rule-nya. Jadi lebih gampang kalau memang mau ngehafalinya gitu. Angka pertama untuk appearance, angka kedua resolusi, angka ketiga untuk metal apa enggak nih sama fitur-fiturnya gitu. Oke, Pak Andi ada yang bertanya nih, seri Pro kalau di kondisi no lux, gimana ya? Kalau di sebelah kan kondisi no lux itu LED-nya nyala gitu. Nah, kalau Color Pro kita untuk kondisi no lux itu tetap nyala Pak LED-nya karena memang untuk Color Pro ini dia butuh bantuan sedikit aja bantuan cahaya dari eksternal. Karena untuk kondisi luxnya itu ada parameternya 0,0005 gitu Pak. Jadi kayak satu lilin yang nyala di kegelapan gitulah cahaya bulan gitu. Jadi tetap em, butuh sedikit aja bantuan cahaya dari eksternal. Kalau memang udah dirasa gelap banget nih di bawah lux yang udah ditentukan, baru deh nanti LED-nya nyala gitu Pak. Nah, untuk Pak Irwin ya, cahaya Color Pro ini ada berapa tipe? Ada 4 tipe ya Pak ya. Semua yang S belakangnya, semua yang S di sini, dia itu adalah Color Pro nih Pak. Jadi kita ada yang eh bullet untuk EasyCam, untuk retail. Kita juga ada yang PT, yang 540S. Terus kita juga ada yang Insight-nya, itu yang bullet, sama yang indoornya itu ada di Insight gitu. Nah, bagusnya punya kita kalau dibanding yang lain itu udah two way talk nih, jadi lebih fleksibel kalau mau berbicara dua arah gitu. Nah, oke. Beberapa udah dijawab ya mungkin. Ah, ini ada. Oh, udah dijawab Pak Denis juga. Oke, semua semua kameranya VG dia itu udah on fifth ya Pak ya, udah open on fifth. Jadi kalau memang mau pakainya dulu nih kamera kita yang udah punya 9 jenis AI nih ya, semua kan udah 9 jenis AI. Mau di combine sama brand lain nggak apa-apa Pak. Langsung aja kita combine nggak apa-apa, nanti untuk konfigurasinya lewat web gampang banget gitu. Jadi kita fleksibel kok untuk cross-cross brand gitu. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi boleh di kolom komentar ya, nanti saya jawab lagi. Kita next dulu. Nah, next kita masuk ke mini dom kamera ya, mini dom kamera yang udah wide angle nih Pak gitu. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama dia itu kita sediain yang 3 MP ya Pak ya. Kita itu sediain 3 MP kamera, angka keduanya kan 3. Dia itu udah 3 MP, udah human dan vehicle classification, smart detection juga gitu ya. Nah, bedanya angle yang kita sediakan di sini tuh lebih wide. Kalau biasanya 100, nah ini ada 123 gitu ya, 123 derajat. Dan kalau memang ini kan cocok banget nih Pak, kalau untuk di lift atau di lobby-lobby yang butuh estetika gitu ya. Nah, dia ini eh udah vandal proof gitu ya. Dan bedanya dia tuh udah two-way audio nih Pak gitu. Jadi kalau kita compare sama yang ada di market yang udah mini dome, wide angle, dan juga vandal proof, kita itu harganya bisa setengah dari mereka, tapi untuk fiturnya gitu ya, dia itu udah lebih banyak fiturnya. Udah two-way talk, udah ada beberapa smart event. Nanti kita bahas untuk smart eventnya apa aja gitu ya. Kakak maaf, itu ada salah ketik benar. Itu bukan 330 ya, 230 ini. Oh iya, 230, sorry guys. Ya, sorry ya. 230 ya guys ya, maaf maaf. Wah, berarti memang ini semua nih. Pay attention. Ya, pada Oke, perhatiin nih, bahkan. perhatikan semua. Oke, kita next dulu. Nah, terus kita provide juga untuk koridor mode ya. Mungkin kalau memang kebutuhannya itu untuk lorong-lorong yang sempit gitu ya. Nah, kita itu menyediakan kamera yang support koridor mode untuk yang indoor dan juga dome. Jadi daripada nih
ada area yang nggak ke monitoring di sini gitu ya. Ini kan ada dinding nih kan nggak ke monitoring nih daripada wasting itu ya wasting lensa ya. Kita bisa switch nih biar bisa lebih panjang lah dari atas ke bawah bukan dari samping gitu ya. Nah, oke. Next kita lanjut ke Fuji Dual Lens Varifocal. Nah, kita ada kamera varifocal juga nih, Pak. Tapi bedanya untuk varifocal yang kita tawarkan di sini, dia itu adalah kamera yang dual lensa. Jadi bukan satu lensa yang optical zoom gitu ya. Jadi dia itu dua lensa yang auto switch. Jadi untuk monitoringnya nanti dia itu akan bisa lebih cepat ketika zoom gitu karena kalau memang menggunakan satu lensanya kan adjust ya Pak ya untuk ngezoom per zoomnya per milimeternya. Kalau di sini dia itu langsung auto switch gitu. Jadi untuk deteksinya lebih cepat, fokusnya juga lebih cepat gitu. Nah, kita sediain C540V, dia itu 4 MP ya. Terus di 3 kali optical zoom. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia itu lebih cepat untuk zoomnya kalau kita bandingkan dengan tradisional zoom yang satu lensa gitu lah. Karena fokusnya kan kadang lebih lama ya, karena hanya menggunakan satu lensa aja gitu. Terus nggak hanya itu, dia juga udah full color, udah IR dan juga udah LED, udah 3 kali zoom gitu ya, bisa auto tracking juga, bisa patrol, bisa preset gitu, active defense, two-way talk juga udah bisa gitu, dan IP66. Jadi kalau memang taruh di outdoor itu udah aman banget. Kalau mau di combine sama brand lain itu aman banget. Pentiltnya jalan atau enggak? Jalan kalau udah on fifth. Asalkan dari NVR brand sebelah juga udah on fifth gitu. Nah, ini ada beberapa AI detection ya yang ada di kamera Fuji. Jadi semua kamera Fuji itu bahkan yang low end 2 MP itu dia udah punya berbagai jenis AI detection yang ada di sini nih Pak. Yang pertama, kita ada intrusion detection. Nah, ini kalau memang ada orang yang mau masuk ke region tertentu. Kita ada line crossing yang bisa di-adjust untuk enter dan juga exit. Ada region entering detection juga. Ada region exciting juga, ada abandoned object detection. Nah, abandoned object detection ini adalah contoh nih, kalau ada di hotel gitu ya, kita penempatan di hotel. Kalau ada orang yang ninggalin bagasi atau ninggalin koper di lobi hotel. Nah, dalam jangka waktu yang udah kita tentukan, kalau dia nggak dipindah-pindahin gitu ya, diem aja di situ, nanti trigger alarmnya nih Pak. Trigger alarm ke kameranya gitu. Nah, kita bisa taruh di hotel atau di bandara gitu ya. Takutnya ada yang naruh bom gitu ya. Nah, di sini dengan memanfaatkan abandoned object detection, kita itu bisa lebih secure nih, bisa nawarin teknologi dan juga security yang lebih aman gitu. Terus kita ada juga object removal detection. Nah, ini bisa dipakai untuk contohnya nih di museum-museum gitu ya. Di museum kalau ada yang nyolong lukisannya tiba-tiba gitu, kita bisa tentuin dulu tempatnya, kotak-kotakin. Kalau memang objeknya itu tiba-tiba hilang dalam jangka waktu tertentu, nah real time gitu ya, nanti akan muncul alarmnya. Karena abandoned object detection dan object removal detection itu nggak semua CCTV ada nih Pak. Bahkan biasanya cuma ada di kamera project. Nah, di Fiji ini semua kamera itu udah punya teknologi ini gitu. Jadi kita bisa offering yang upselling lah gitu ya, upselling dan juga upselling untuk security-nya gitu. Nah, untuk konfigurasinya mungkin ada yang tanya, kalau pakai brand sebelah gimana Mbak? Bisa nggak ya? Bisa banget kok Pak gitu. Nanti untuk konfigurasinya by application di handphone itu udah bisa gampang banget, nggak harus di NVR-nya Fiji. By web juga udah bisa. Jadi kita itu emang fleksibel banget nih. Tuh. Nah, kita masuk ke NVR ya, gitu. Kita masuk ke NVR, ada apa aja. Yang pertama kita baca dulu dari naming rule-nya ya. Nah, di naming rule ini kita cuman ada 4 angka gitu ya. Angka yang pertama itu adalah jumlah harddisknya. Ada 1, 2, 4, dan juga 8 harddisk yang Fiji tawarkan. Angka kedua, kalau 0 itu adalah NVR yang metal case yang biasa. Kalau 1 itu adalah NVR yang plug langsung ceklek aja Pak gitu. Jadi kita udah nggak usah pakai kabel harddisk dulu nih gitu. Jadi langsung harddisknya dimasukin, diceklek gitu ya. Nanti akan ada contohnya lah.
Terus kita juga dua angka terakhir itu adalah jumlah channel gitu ya. Ada jumlah channel. Nanti kita cek ada berapa aja nih jumlah channel yang kita tawarkan. Tuh. Nah, setelah itu kita udah kalau H itu H265 plus. Terus kita juga ada beberapa koneksi yang kita tawarkan. Pasti ada yang PoE, NVR PoE, NVR non PoE, WiFi NVR gitu ya. Next dulu. Nah, ini adalah NVR yang kita tawarkan nih Bapak-bapak sekalian gitu ya. Kita ready dari kita ready dari 4 channel, 8 channel, 16 channel, 32 channel, 64 channel. Nah, nanti akan ready juga 96 channel dan juga 128 channel. Jadi kita tuh udah mengikuti teknologi banget nih, mengikuti demand karena VJ udah banyak banget dipakai untuk di project-project. Butuh NVR yang bisa mengangkat kapasitas sampai 128 channel gitu ya. Nah, untuk kapasitas hard disknya itu nggak hanya cuma satu atau dua, tapi kita yang ready di market sekarang udah ada 4 slot hard disk di NVR 4064H gitu ya. Dan bagusnya lagi di VG ini dia itu nggak hanya NVR PO, non PoE, tapi juga NVR yang PoE nih kita udah ready gitu ya. Nah, untuk NVR yang PoE ini kita juga ada dua jenis ya Pak ya. Ada yang 8MP, ada yang 8P. Kalau 8MP itu budgetnya lebih gede, lebih jauh, power budgetnya mau lebih gede, mau pasang PTZ. Nah, itu pakai 8MP. Kalau mau yang kamera-kamera biasa, kita bisa tawarin yang 8P. Karena biasanya NVR PoE itu kan agak susah ya Pak ya, nyari di market gitu ya. Kadang kan ada aja project yang butuh NVR PoE. Nyarinya agak susah. Nah, kita bisa tawarin pakai NVR-nya VG gitu ya untuk em, NVR PoE karena kita itu udah ready stock gitu ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan bisa lebih gampang nih kalau mau diajukan. Nah, ini ada beberapa yang mungkin jadi perbedaan ya antara VJ dan yang lain. Yang pertama, kita itu support remote registration gitu. Nah, remote registration ini adalah contoh nih, kita ada kamera di Palembang gitu ya, dan NVR-nya itu ada di Jakarta gitu. Nah, kita mau ambil rekaman yang ada dari si kameranya gitu, ditembak gitu ya. Mau direkam di NVR karena dia nggak mau ngerekam dari SD card aja. Nah, kita itu support remote registration. Nanti kita juga pakai DDNS-nya TP-Link gitu ya. Nah, em, untuk kameranya dia itu tetap perlu IP public nih Pak, tapi DDNS-nya udah disupport dari kita. Nanti untuk video tutorialnya bisa minta ke saya nih gitu di akhir acara. Terus bagusnya lagi semua NVR kita itu udah support AI by kamera. Jadi 9 jenis AI yang tadi udah saya jelaskan gitu ya. Ada line crossing lah, ada intrusion, region exciting, abandon, abnormal sound gitu. Itu semua bisa dikonfigurasi pakai semua jenis NVR kita, jadi udah nggak pilih-pilih lagi gitu. Nah, terus dia udah plug and play nih Pak gitu. Jadi kalau memang ada kamera-kamera yang nyantol ke NVR-nya VJ, nanti akan auto detect, auto add gitu ya. Kalau baru langsung auto add langsung nyala. Kalau memang udah ada passwordnya, nah itu nanti tinggal masukin passwordnya aja. Terus yang terakhir juga kita ada kemudahan unbind nih Pak. Jadi kalau memang kan suka nih maintenance ke customer-customer, suka lupa nih gaptek gitu ya customernya eh connect ke email yang nggak tahu yang mana gitu. Jadi kita nggak tahu nih cara unbind-nya gimana. Kadang kan harus ke principal dulu. Nah, kalau di kita kalau selama kita itu tahu password NVR-nya, kita bisa unbind langsung dari NVR. Jadi itu lebih gampang banget, nggak usah kontak prinsipal. Kadang kan weekend gitu, masang tengah malam jam 12 malam, bingung nih unbind kemana. Nah, kita udah lebih fleksibel, bisa di unbind dari NVR gitu. Nah, selanjutnya kita ada juga Simple HDD Installation. Nah, ini hanya ada di NVR yang 1104 nih, Bapak-Bapak sekalian gitu ya. Jadi kita udah nggak usah perlu buka-buka lagi gitu ya. Jadi ini tinggal dicolokin aja, dibuka. Dia itu bukaannya udah nggak usah pakai obeng, dibuka aja kayak CD, masang CD, diceklekin nanti akan langsung ini dibuka dulu, diceklek masuk gitu ya. Udah nggak perlu kabel SATA, tinggal dikencengin aja biar nggak goyang-goyang gitu. Jadi lebih gampang, lebih saving time gitu. Ini Smart Initialization nih Pak untuk visualisasinya ya.
Jadi setelah kita masukin password dan udah confirm juga, udah masukin detail-detail di awal inisialisasi gitu ya. Nanti kita bisa langsung eh nah langsung di okein aja. Nanti akan kamera-kameranya akan langsung nyala gitu ya. Kalau memang kameranya itu beda passwordnya gitu, kita tinggal modify passwordnya aja. Jadi kita udah nggak usah ribet-ribet lagi gitu. Coba kita jawab dulu, ada beberapa Boleh. pertanyaan. Silakan Mbak Kansa. Ada beberapa pertanyaan lagi nih di kolom chat ya. Sepertinya sangat antusias sekali peserta kita Siap, pada sore hari ini Mbak Kansa. siap. Kita mulai dari Pak Iksan Hadi nih. Bisa combine dengan NVR yang merek lain kan Mbak? Bisa banget Pak. Tadi punya kita itu udah on fifth gitu ya. Dengan berbagai jenis fitur pintar yang kita punya itu bisa kita combine dengan NVR merek lain gitu. Terus dia juga beberapa punya kita 4 megapiksel nih Pak. Minimum 4 megapiksel dia udah tuh top gitu ya. Jadi gampang banget nih. Lebih fleksibel, lebih punya selling point dengan harga yang sama gitu. Kak mau nanya apa tadi ya? Oh, yang soal DNS. Halo Kak. Yes, ya. Yang soal DNS tadi yang apa? Lihat dari HP itu kan pakainya DNS ya. Harus perlu Dari HP IP ya? public. Oh enggak, dari HP itu bisa langsung P2P, Pak. Yang DNS tadi kalau memang contoh beda region nih, Semarang sama Jakarta gitu ya. Mau ditambahin, mau ditambahin ke NVR gitu rekamnya, nah itu bisa lebih fleksibel gitu. Oh, jadi kameranya di Jakarta ngelihat ngelihat apa NVR-nya di Surabaya gitu. Seperti itu ya. Kameranya di Jakarta mau direkam di Surabaya gitu. Iya, Ya, jadi itu betul. Pak. perlunya DNS. Ya, Jadi gini Pak, kalau di Vigi itu kita ada remote registration Iya. fitur itu sementara baru berjalan di kamera Vigi yang versi Insight Series Pak. Oh iya. Jadi eh, konsepnya kalau NVR yang biasa kan dia nge-add-nya lokal ya Pak ya. NVR nge-add kamera kan. Iya. Nah kalau ini kebalik Pak. Hmm. Jadi NVR-nya nanti dikasih IP public dulu Pak. Oh, jadi Ah, jadi yang nyari si kameranya nyari IP ya publiknya si NVR. betul. Jadi nanti di Ah, menu hmm, kameranya ya itu ya. nanti diisi IP publiknya NVR atau DDNS-nya Kak NVR Pak. Oh iya. Ini butuh license atau enggak ya? Enggak Pak, enggak butuh license Pak. Jadi butuh DNS. Kan tadi ada DNS-nya TP-Link sama IP public. Jadi itu Yes, pilih salah satu atau harus dua-duanya pilih syaratnya? salah satu. Oh, pilih Jadi salah satu. ya Bapak itu kan nanti itu nanti di NVR yang Vigi yang terbaru itu kan ada support namanya TP-Link DDNS Pak. Iya. Nah itu nanti Ah, bisa di oh. create namanya unik Pak, unik. Maksudnya DDNS itu nanti Bapak bisa kasih nama NVR-nya itu dengan unik Pak gitu. Oh iya. Iya. Mm-mm. Apalagi kan sekarang internet kan kalau pakai IP public kan lebih mahal gitu kan. Rata-rata kebanyakan yang perumahan rata-rata pakainya dinamik gitu kan. Nggak punya IP Ya, public gitu. Jadi kalau case-nya IP public kayaknya nggak cocok gitu. Jadi bisa pakai hmm, DNS-nya TP-Link ya. bisa. Tapi setahu saya sih tetap butuh IP public sih Pak itu. Butuh IP public. Oh, Iya. iya iya iya. Kalau portnya yang dipakai port 6000 dan 6005 Pak.
Hmm, iya Pak. Oke Pak. Jadi tapi nggak pakai license ya, cuman DNS sama IP public gitu ya. Nggak ada license-nya TP-Link ya. Nggak ada Pak. Oh Ini iya saya iya. udah coba, saya install kameranya Vigi Pak di rumah itu saya tembak NVR-nya di kantor, dia bisa ngerekam Pak. Oh iya iya. Lama Oh, koneksi siap. internetnya bagus ya. Heeh. Oh iya. Heeh. Oke Pak. Terima kasih Pak. Yes, thank you Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi untuk pencerahannya ya. Siap. Illustration. Lanjut Mbak Kansah, ada Lanjut. beberapa pertanyaan Sorry, lagi yang sorry, oh ya boleh Pak, silakan. lanjut yang barusan. Halo, suara saya Ya, jelas nggak ya? ya Pak, terdengar Pak, terdengar. Oke, saya mau lanjutin yang barusan. Untuk si kameranya, apakah harus yang asli pabrik atau internet biasa ya untuk si kameranya? Kameranya IP lokal, Pak. Jadi nggak perlu kedua sisi harus pakai IP pabrik, nggak perlu ya? Enggak Pak, IP publiknya hanya di sisi NVR-nya aja Pak. Kalau di sisi kamera dia bebas mau ISP apapun oke, selama dia connect ke internet aja Pak di kameranya Pak. Oh baik, berarti bisa Mm-mm. termonitoring di NVR nantinya kameranya itu ya? Betul, betul Pak, betul. Dan itu udah kami trial di kantor, udah jalan Pak, udah running well Pak. Cara rekaman putus-putus atau gimana? Selama koneksinya bagus sih aman sih Pak. Cuman mungkin kadang ada sedikit hilang dikit gitu kalau internet. Ya internet susah ya Pak dipastikan stabil banget ya. Tapi so far sih 99% sih saya coba sih rekamannya masuk di NVR kantor sih aman sih Pak. Oh baik. Berarti kalau untuk double monitor bisa ya untuk di NVR lokal dan di NVR beda region bisa ya? Bisa, bisa Pak. Bisa. Oh Tapi itu berarti NVR-nya termonetar tipe juga. tertentu ya Pak. Yang terutama yang hardware version 1.2 dan 2.0 yang support. Kalau untuk si kameranya Kalau kameranya dengan saat tipe ini tertentu baru atau baru di Inside Series Pak yang bisa. oh Iya. baik baik baik. Oke deh Pak, siap. Cukup sementara. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Ya, ini saya mau menyambung sedikit Pak untuk soal Boleh. rekaman tadi ya. Ya Itu Pak, kalau silakan. untuk akses luar negeri itu gimana Pak caranya ya? Beda country gitu kan? Umpamanya saya pasangnya di Indonesia, ada user dari Australia umpamanya. Nah, itu Mm-mm. cara downloadnya itu gimana Pak sistemnya? Oh gini Terus Pak. yang Mm. kedua, itu untuk VG ini kalau umpamanya dikoneksikan ke TV Android, apa ada link khususnya atau gimana? Apa sudah support atau gimana coba? Oke. Menjawab Itu yang aja. pertama, Ya, sebentar itu. oke. Kalau gini Pak, kalau kondisinya berarti kamera VG-nya ini kan mau dipantau dari Australia gitu ya Pak ya. Betul, ya. Oke. Jadi di VG itu ada namanya VG Cloud VMS Pak. Hmm, Nah itu adalah video management system yang dideploy di cloud sistem AWS Pak di sama Taping. Itu nanti kamera Bapak bisa dijoinkan ke video cloud-nya kita dulu Pak. ya. Nah Oke. nanti administratornya itu nanti bisa create user untuk misalnya saya administratornya nih. Ya, Nah, nanti saya bisa create user Pak. User eh, Bapak namanya siapa sorry Pak? saya solikin, Pak. Ya, misalnya saya Pak Solikin gitu kan. Nanti Hmm, saya bisa kasih akses ke Pak Solikin gitu untuk bisa akses ke kameranya gitu Pak. Yang oke. penting Ini Bapak secara bikin rekening ID. ah, Mm-mm. oke. Ini berarti dari kamera langsung diakses lewat luar negeri kan gitu. Kalaupun itu seandainya dikombinasikan pakai NVR merek lain, Pak. Atau dalam NVR. artian di situ diikutkan NVR yang sudah ada di lokasi. Jadi anggap VG ini penambahan aja berapa unit gitu. Mm-mm, mm-mm.
Nah, itu nanti secara ambilnya itu berarti langsung ke VG-nya langsung. Seperti Kalau itu. kameranya standalone, Bapak Iya. aksesnya langsung Pak ke ke kameranya langsung Pak. Cuman kalau ke NVR biasanya Bapak aksesnya lewat aplikasi NVR yang bersangkutan Pak. Ya, oke, bisa pahamin ya, oke. Mm-mm. Gitu sih Pak ini ya. Terus kalau untuk yang tadi ke ini, umpamanya ke Android, Ke mungkin Android Kivi. sementara belum support sih Pak ini Oh gitu. aplikasinya Pak. Iya. Oke, siap. Makasih, udah paham. Yes. Yes Pak, thank you Pak. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Solikin untuk pertanyaannya ya. Boleh dilanjut Mbak Kansa atau Lanjut mau dulu, kita Pak. coba? Gini. Oke, lanjut dulu boleh. Siap. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi pertanyaan. Kita bahas di solar panel kamera ya. Nah, PG ini eh, nggak hanya kamera-kamera fixed lens sama PT yang biasa nih Pak. Kita juga udah ada kamera solar panel yang mana dia itu udah industrial grade gitu ya. Jadi yang biasanya kan cuman kecil nih, 30 cm kali 30 cm gitu ya. Nah, di sini untuk solar panel yang kita tawarkan dia itu udah industrial grade yang udah gede gitu Pak. Jadi untuk size-nya itu ada yang 90 cm kali 50 cm gitu. Jadi cukup gede nih. Jadi dia itu bisa nyerap cahaya matahari itu lebih cepat gitu ya. Dan bahkan dalam keadaan remang-remang tuh tetap bisa nyerap cahaya matahari gitu. Nah, untuk seriesnya kita bagi ada 4 nih Pak. Ada yang 180/90, ada yang 90/30. Nah, contohnya dulu nih SP90/30. Berarti dia itu adalah 90 watt, 30 ampere hour gitu ya. Terus ada juga SP60/30, 60 watt, 30 ampere gitu. Nah, memang ini bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing nih, Pak, gitu. Nah, apa sih yang ngebedain gitu ya? Nah, yang ngebedain dari solar panel kamera kita ini, dia itu ada, kita itu bisa connect ke 4G cam-nya. Bisa connect ke 4G cam-nya Fiji, yang mana 4G kameranya Fiji ini, dia itu terdiri dari 3 jenis, terdiri dari 3 kabel UTP port gitu, Pak. Nah, di sini kan ada 3 nih. Biasanya untuk kabel 4G dia itu kan cuma ada satu nih Pak, atau kamera-kamera lain gitu ya yang PoE. Nah untuk yang 4G ini dia itu ada 3 jenis, ada 3 UTP port, yang mana salah satu portnya itu bisa kita pakai. Nah ada topologi di sini Pak. Salah satunya itu kita bisa pakai untuk sebagai sumber sinyal si solar panelnya gitu. Biasanya kalau kita pakai solar panel biasa atau kita customize sendiri yang gede-gede gitu, itu kan biasanya nggak bisa dipantau jarak jauh nih Pak. Ya udah ngecharge aja. Kita nggak tahu nih dia ngecharge apa enggak, baterainya sehat atau enggak. Nah dari VG solar panel ini kita tuh bisa pantau nih solar panelnya itu oke nggak sih, baterainya tuh oke nggak sih, ngecharge apa enggak sih gitu. Karena datanya itu langsung ngambil dari si kameranya gitu, data sinyalnya gitu ya. Karena kita bisa pakai si 4G kameranya ini sebagai routernya. Nah, 2 sisa UTP yang lain itu sebagai apa gitu. Nah, 2 sisa yang lain itu bisa dipakai sebagai sumber sinyal IP cam yang lain gitu. Contohnya nih, satu kamera ini memantau gerbang depan gitu ya. 2 kamera yang lain ini bisa kita koneksiin ke kamera 4G-nya gitu ya. Kamera yang lain nggak harus 4G. Kamera biasa aja Pak gitu. Bisa koneksiin ke kamera 4G sebagai sumber sinyal gitu ya untuk mantau area yang lain gitu. Jadi lebih fleksibel banget nih kalau untuk contohnya di area gitu yang area-areanya luas gitu. Nah, kita bisa pakai kombinasi teknologi topologi yang ini gitu. Nah, next, nah ini highlight untuk fiturnya gitu ya. Kita untuk monitoringnya itu bisa by VG App yang ada di handphone untuk reportnya, daily reportnya seperti apa, battery powernya penuh atau enggak, dia lagi ngecharge atau enggak, atau bisa by VMS nih Pak untuk monitoringnya juga gitu. Nah, selanjutnya kita ada beberapa software service yang disediakan dari VG nih. Kita ada VG App, VC Client untuk monitoringnya dari sisi klien. Kita juga ada VG Cloud VMS.
Kita juga ada VMS yang on-premise, kita ada config tool untuk ngecek nih dan juga konfigurasi beberapa fitur-fitur dan juga settingan yang ada dari kameranya langsung dari laptop satu aplikasi aja. Dan kita juga ada Omada Central, kita bahas dulu. Nah, yang pertama kita ada VG App nih, Pak. VG App ini adalah aplikasi yang monitoring untuk di handphone nih, Pak. Bedanya apa sih? VG App yang ada di kita ini, dia itu lebih advance, Pak. Karena untuk AI yang ada di VG App, itu kita bisa konfigurasiin langsung dari VG App-nya. Jadi kita nggak usah perlu NVR nih untuk setting intrusion-nya, tripwire-nya gitu ya, human detection-nya, reboot-nya, itu nggak usah dari NVR atau dari kameranya langsung. Tapi dari VG App-nya langsung itu udah bisa nih Pak, jadi lebih fleksibel banget. Kalau kita compare sama brand lain nih Pak, biasanya itu beda aplikasi nih, khusus monitoring sendiri, khusus config sendiri. Nah di sini dia itu udah satu aplikasi aja. Cuman kita hanya perlu beda ganti mode aja, karena di VG App ini ada dua mode. Ada yang untuk user and user biasa, hanya untuk monitoring, dan juga ada mode sebagai installernya, hanya perlu switch mode aja gitu. Nah, tadi aku belum sempat highlight untuk satu fitur Smart Event, yaitu ada loitering detection, yang mana dia itu ngedeteksi kalau ada orang yang bolak-balik mondar-mandir depan rumah gitu, Pak, contohnya. Nah, terus kita juga ada VG Cloud VMS, Pak. Nah, VG Cloud VMS ini adalah software management system, yang mana dia itu bisa untuk centralize banyak kamera, ratusan kamera gitu ya, by cloud. Jadi kita itu udah nggak usah install nih Pak, tapi tinggal tembak aja ke Google, cari aja VG VMS Cloud. Nah, dia itu unlimited Pak. Jadi ada ratusan kamera, mau dikoneksiin di sini, mau dipantau di sini gitu ya, mau decentralize di sini, mau kita config dan lain sebagainya itu bisa langsung dari VG Cloud VMS. Nah, kalau biasanya IMS itu kan mentok 64 nih, setelah itu bayar gitu ya. Mana bayarnya kan nggak cukup, cuma 10.000, ratusan ribu biasanya untuk satu kamera gitu. Nah, di sini kita unlimited gitu ya. Nanti bisa kita explore. Nah, ini ada juga di dalamnya VMS nggak hanya untuk monitoring, configuration, tapi kita bisa bikin proposal juga nih, Pak. Namanya design tool. Kalau memang mau ngecek kamera A yang tipe A ini, dia itu bisa coverage berapa sih areanya gitu ya. Kalau ada plat nomor kelihatan atau enggak, wajahnya kelihatan atau enggak. Jadi kita tuh nggak ngira-ngira nih, Pak. Kayaknya 3 meter tuh aman gitu. Jadi udah nggak usah ngira-ngira. Dengan design tool, kita itu udah bisa langsung ngecek nih, beneran kelihatan nggak sih gitu. Ada blind spotnya sebelah mana sih, panjang kabelnya itu seberapa sih gitu ya. Terus rekomendasi kamera yang cocok yang mana sih gitu. Bahkan kalau mau kita ekspor nih Pak, jadi PDF, jadi Excel, tinggal nambahin harga doang, tinggal nambahin diskonnya aja, itu udah jadi semua proposalnya. Jadi kita udah nggak usah ngetik satu-satu lagi. Spek, gambar denah, dan juga kameranya itu udah ada di situ semua. Tinggal kita arahin aja nih mau kayak gimana gitu. Kita juga udah ada sitemap-nya, terus auto maintenance juga udah ada. People counting, nah ini people counting nanti akan muncul juga nih Pak untuk selanjutnya. Tapi untuk sementara sebenarnya udah ada di Camera Insight, cuman nanti akan kita rilis officialnya, nanti kita announce ya. Terus kita juga akan ada AI search yang mana dia itu bisa nyari berdasarkan warna baju, warna mobil gitu ya, warna aksesorisnya gitu. Nah, atau bentuk aksesorisnya apa aja yang dipakai. Nah, itu nanti bisa langsung dicoba aja pakai VG Code-nya yang on-premise ya, Pak. Nah, ini project design tool yang tadi udah dijelaskan. Terus kita juga ada VG config tool, Pak. Kalau mau config nih kameranya, alamat IP-nya mau di-initialize batch dan lain sebagainya, ini kita udah ada dari sini. Mau langsung config dalam-dalamnya kamera, resolusinya, bitrate, networking-nya, semuanya bisa langsung dari config tool ini. Jadi udah lebih mudah banget nih kalau mau cek by laptop gitu. Terus kita juga ada Omada Central, Pak. Omada Central ini untuk softwarenya kita jelasin by luarnya dulu ya. Untuk Omada Central ini kita itu ada biasanya untuk VMS Cloud ini dia kan hanya untuk monitoring si surveillance atau CCTV-nya, Pak. Nah, kalau Omada Central ini gabungan dari networking dan juga CCTV, Pak. Karena TP-Link ini dia itu kan memang basicnya networking nih, Pak. Nah, kita karena kita buka CCTV brand baru nih, Pak, CCTV yang VG,
Dia ini kita menyediakan platform yang mana bisa untuk integrasi dua jenis solusi CCTV dan juga networkingnya. Jadi kita itu bisa cek seberapa dayanya yang udah dipakai, seberapa jauh kabelnya yang udah dipakai, switchnya itu aman atau enggak, terus juga EAP-nya gimana gitu. Semuanya bisa dimonitoring kombinasi antara CCTV dan juga networkingnya. Gitu. Kalau mau ngecek topologinya, port mana yang rusak, nah itu kabel testnya dan lain sebagainya, itu kita bisa pakai Omada Central yang ini. Nah, itu sekilas untuk software-softwarenya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanya dulu kali ya. Kita Boleh, cek boleh. dari kolom komentar mungkin ya. Ya, boleh. Nah, kita mulai dari Pak Iksan Hadi dulu ya. Plug and play apa mesti di setting konfigurasi dulu gitu ya. Plug and play bisa langsung aktif, nanti hanya perlu di enable aja kok Pak, nggak usah di setting apapun. Tinggal dicentang, diaktifkan, nanti kamera-kamera VJ yang terdeteksi langsung akan auto add. Nah, terus yang kedua, mengurangi fungsi utama kamera VJ nggak kalau combine dengan merek sebelah, misalnya PTZ-nya atau lainnya. Nah, kalau PTZ-nya, resolusinya, terus fitur-fitur yang lain, fitur-fitur yang inti itu nggak Pak untuk monitoringnya. Cuman kalau mau aktifkan Smart Event atau aktifkan two-way talk itu harus dari web atau dari app-nya gitu. Two-way talk-nya itu nggak bisa dari NVR, dari apps-nya brand lain. Tapi kalau mau two-way talk kita tetap bisa nih Pak. Tapi dari VG app gitu aja. Kalau memang ditambahkan ke brand sebelah, two-way talk-nya nggak bisa dari app-nya brand sebelah, tapi app-nya brand kita gitu, VG app. Tipe C350S, tapi kalau konfigurasi sama NVR lain support nggak ya Kak? Aman Pak, support. Jadi meskipun color pro kita dia dikombinasi pakai NVR brand lain tetap aman kok, karena untuk fitur lensa yang canggih ini dia itu dari kameranya gitu. Jadi tetap aman kalau dikombinasikan dengan NVR brand lain. Garansinya berapa? Pak Rudi nanya, garansinya berapa lama, bisa klaim kemana, dan bagaimana monitoringnya. Nah, untuk garansi kita, dia itu 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun dari invoice yang dikeluarkan gitu. Nah, untuk klaimnya kemana, bisa klaim langsung ke ini, distri sebelumnya beli di mana gitu. Halo, sore. Ya, Ya, sore Mbak. Saya mau nanya nih Mbak. Untuk di Fiji sendiri kan ada 9 AI kan yang betul. tertanam itu di kamera ya. Gimana Pak? Nah, seandainya Kamera kita betul, Pak. kita Betul, betul. kita gunakan di NVR brand lain, itu kan menggunakan protokol NVIF tuh. Nah, Hmm, si NVR lain kan belum tentu ada AI yang support ke kameranya misalnya. betul. Nah, untuk konfigurasinya berarti pakai isi app, kita Mm-mm. akses kamera dan fungsinya di kamera ya Mbak, bukan di NVR-nya lagi. Betul, Pak. Aksesnya bisa Hmm. langsung dari aplikasi VG App gitu ya, karena VG App kita kan bisa langsung untuk konfigurasi. Atau kalau Hmm. mau dari web juga bisa gitu, jadi nggak dari NVR brand lain gitu. Berarti nanti kita pakai dua aplikasi jadinya untuk mendapatkan trigger dari si kamera gitu ya. Triggernya bisa di setting dari webnya, Pak, gitu. Iya, Triggernya, paham. Jadi seandainya si kamera kan udah dapat ini, udah kita setting AI-nya kan. Dan si NVR brand sebelah itu kan belum support misalnya beberapa mm. AI tadi kan. Oh ya. Tiba-tiba trigger nih muncul terjadi sesuatu. Mm-mm. Si NVR nggak notif sih berarti dari aplikasinya. Berarti notifnya dari aplikasi Mm-mm. si Easy Apps-nya berarti. PG-nya. Betul, betul Pak. Atau Oh, kalau mau lebih enak nih Pak, pakai punya kita yang C440 atau C340 Pak. Dia itu udah ada alarmnya gitu. Jadi triggernya itu nggak hanya by software, tapi langsung dari si kameranya gitu. hmm, Nah, yang gitu ada ya. two-way talk-nya lah gitu. Oke, 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 oke. Siap, siap. Makasih Mbak. Siap, Sama, sama-sama. Pak. Lanjut lagi mungkin ya. C30 Mbak, itu berapa mm ya? 4 mm ya Pak ya? Gitu. 4 mili halo kita. Mbak, Iya, iya Iya, bisa. iya Pak. boleh tanya yang Boleh. mengenai solar panel, Mbak. Mm-mm. Jadi kamera yang pakai solar panel itu kan bisa digabung ke beberapa kamera ya. Mm-mm. Jadi yang diperlukan datanya hanya satu kamera atau tiap kamera perlu ini 4G-nya, SIM card-nya. Satu kamera aja Pak, dari 4G cam-nya VG yang ini, yang tipe tertentu ini, yang 4G-nya Insight sih Pak, ini masuk ke series Project Insight. Berarti outputnya bisa
untuk dipasang ke switch hub atau gimana? Mm-mm. Bisa? Nah, untuk outputnya kan dia punya 3 UTP ya, Pak. Nah, 3 Iya. itu yang satu untuk solar panel, biar solar panelnya bisa kita monitoring. Yang 2 itu bisa ke kamera yang lain gitu, Pak. Kamera VG yang lain gitu. Jadi nanti kamera yang lain tuh udah langsung dapat internet akses dari 4G kameranya si VG gitu. Oke, berarti kalau umpamanya dia aksesnya butuh sekitar beberapa kamera ya, berarti tinggal ditambahin switch hub-nya aja ya. Bisa ya? Kalau lebih dari 2, takutnya kan overload ya Pak ya. Nah, kalau memang ada banyak kamera nih Pak, 3, 5 gitu ya, kita bisa pakai topologi wireless bridge. Kita kan ada wireless bridge juga nih dari TP-Link gitu ya. Nah, nanti Hmm. kita bisa pakai wireless bridge itu untuk beberapa kamera. Sebenarnya topologi ini tuh nggak hanya satu jenis topologi nih Pak. Kita bisa pakai kamera 4G, kita bisa pakai wireless bridge, kita bisa pakai AP. Jadi ada beberapa topologi. Cuman untuk yang show hari ini cuman ini aja. Nanti kita bisa bahas Oh, berarti lengkapnya. maksimalnya ya bisa bisa ada di 3 kamera lah ya. Iya, Soalnya untuk biasanya kita topologi sering yang ini. kasus yang pakai kamera 4G ini per unit kamera harus satu SIM card, jadi agak repot. Oh iya, kalau ini kan dari satu kamera aja gitu Pak. Ya, ya, ya. Berdekatan bisa lah ya. Oke, oke. Tuh. Itu di paralel berarti dari satu kamera utama yang 4G masuk ke kamera yang umpamanya yang sama, nanti bisa keluar lagi enggak? Di looping Nanti bisa keluar lagi ke kemana Pak tadi? ke kamera lain, di looping istilahnya. Kamera Eh, 1, kamera 2, nanti kamera 2 ke kamera 3 oh gitu. nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, Langsung oke, yang siap. direct aja. Oke, oke. Yo, makasih Mbak. Siap, sama-sama Pak. Pak Irwin ya, apakah Color Pro 1.0 bisa di-upgrade ke 2.0? Ini sementara belum Pak, karena untuk versi 2.0 itu masih belum ya. Kalau 2.0 itu cuman ada di Insight series-nya aja gitu. Jadi kalau memang mau yang lebih bagus itu bisa masuk ke series yang Insight-nya. Untuk waranti kita replace new ini ya, New ya apa new namanya? replacement. Ya, new replacement betul. Ganti baru semua kok Pak, Ya, gitu. Nggak reparasi. Untuk ordernya bisa langsung ke salesnya Fiji yang terdekat betul. ya Pak ya. Yang berada di kita udah di mana ya? Jabodetabek ada, Sampai ada Kambangan, Sumatera ada Sumatera juga, ada, eh, Jawa Jawa Tengah Barat, ada. Jawa Tengah, Jawa Timur Udah ada. cover semua sih. Ya sudah hampir mengcover seluruh daerah di Indonesia seperti itu. Oh. Dari Pak Fuji nih, AI-nya by kamera atau by NVR? By kamera ya Bang ya, ya Om ya, gitu. By kamera nanti eh, kalau dari NVR itu support untuk config-nya. Pak Roy, untuk NVR satu slot hard disk bisa maksimum di berapa TB? Bisa maksimum 16 TB ya Pak ya? Semuanya udah 16 TB. Varian, bisa dilakukan sendiri nggak ya unbind-nya? Bisa banget Pak, unbind-nya langsung sendiri dari NVR-nya atau kameranya langsung. Jadi nanti asalkan tahu password sama username-nya, login nanti bisa langsung di unbind. Jadi udah nggak usah repot-repot lagi ngekontak technical-technical gitu. Bahkan saya ada pertanyaan dari Banyuwangi CCTV ini. Solar panel jika dipakai 4 kamera kuat berapa hari? Mungkin sekalian diinfo ya bahwa solar panelnya Vigi itu hanya punya 3 output ya, 3 output DC. Jadi maksimal untuk 3 kamera nih Pak. Seperti itu. Dan hitungannya seperti ini ya kayaknya bahkan saya. Kalau satu kamera itu bisa bertahan 8 hari Hmm. tanpa Ngecas gitu. tanpa charge ya kalau memang dalam kondisi mendung gitu ya. Kalau untuk 2 kamera dia bisa di 4 sampai 5 hari, kalau di 3 kamera bisa di 2 3 hari seperti itulah Pak. Betul, terima kasih Pak Hmm. Denis. Lanjut, Pak Andi, NVR itu maksimal resolusinya berapa? Decoding capability-nya berapa? Maksimum resolusi itu 4K ya Pak ya, udah 8 MP. Decoding capability-nya itu yang paling minimum yang kita punya nih Pak, dia itu 8 MP kali 2. Nah, itu yang paling minimum. Yang lain pasti lebih tinggi gitu. Disesuaikan aja nanti dengan jumlah channelnya. Pak Rizky CCTV, two-way talk support ke NVR merek lain.
Kalau supportnya nggak bisa, Pak. Cuman kalau mau diaktifkan itu tetap bisa. Kalau mau kita cek two-way talk-nya mau diaktifkan, mau dioperasikan tetap bisa, asalkan pakai VG app gitu ya. Ini tidak. Varian berarti seperti kamera yang bisa buat channel YouTube ya. Kita bisa sih Pak untuk channel YouTube. Kita kan udah ada RTMP protokol juga ya untuk kamera insetnya. Pak Dodi, Mbak untuk cloud-nya, oh ya udah dijawab. Untuk cloud VMS kita desain tool berbayar nggak? Nggak Pak, semuanya free, unlimited free. Nah, aman banget nih gas. Nanti kalau memang ada kebutuhan langsung gas nanya aja sales atau nanya ke saya nih yang udah kenal gitu ya. Nah, oh masih banyak pertanyaan. Ada beberapa nih, Oke, banyak aku pertanyaan. cek. Oh udah sih udah sih. Hampir semua. Kak Oke. Kansa bisa jelasin nggak ya? Yang untuk masalah 4G tadi saya belum paham deh. Untuk Itu 4G kan ada lokal. ada dua LAN ya. Ada dua LAN itu bisa dikoneksi ke router. Bisa nggak ya? Kalau misalkan ke router nanti terus kan IP kamera yang selanjutnya itu kan pakai PoE. Ya kan? Nanti bisa koneksi di situ berarti kan dapat akses internetnya dari yang 4G tadi bukan? Betul, Pak. Memang untuk aksesnya itu dari 4G, tapi untuk dua LAN yang lain itu sebenarnya koneksinya langsung Pak ke kamera CCTV-nya gitu. Jadi nggak ke switch. Kalau memang untuk kamera yang lebih dari 3, kita bisa pakai wireless bridge nih Pak gitu. Dengan kapasitas wireless bridge yang udah di kita kita tentukan lah nanti gitu. Mungkin bukan peruntukannya ya. Kalau kamera Hmm, 4G ini kita punya dua port LAN tambahannya itu lebih ke kamera sih Pak, betul bukan Pak, untuk langsung ke kamera. router seperti itu. Bukan router. Oke, itu kan maksudnya langsung ke kamera. Itu ke kameranya misalkan brand lain lah. Itu berarti kan udah bisa koneksi dengan internetnya kan? Melalui dari 4G tadi bukan? Ya, tapi untuk koneksi yang IPC ini disarankannya tetap pakai 4G sih, Pak. Kalau memang nih, Pak, mau pakai solar panelnya 4G, terus mau pakai kameranya brand lain, itu tetap bisa kok, Pak. Nanti, tapi untuk topologinya itu pakai yang wireless bridge tadi, atau pakai yang EAP 4G, Pak, gitu. Jadi nanti EAP 4G yang menyalurkan sinyal langsung ke brand lain kameranya, gitu. Nggak bisa dimonitor. Cuman kalau ininya nggak bisa dimonitor view-nya kan dari kamera brand lainnya gitu. Nggak, secara logikanya ya, maksudnya itu kan masuk ke kamera si 4G-nya 4G kan. Terus dia pasti kan dapatkan alamat alamat IP dong. Seenggaknya Hmm. secara otomatis dia dapat alamat IP. Hmm. Nah, itu kalau misalkan kita direct langsung ke si kamera si brand lain, misalkan di port LAN yang nomor 2 gitu kan. Itu seharusnya bisa dong, atau gimana ya? Dia dapat dapat IP-nya dari mana itu? Sorry Pak, gimana Pak? Pertanyaan bisa diulang Pak? Iya, itu kan si kamera misalkan brand lain kan masuk ke Heeh. LAN 1 lah atau port LAN 2 gitu kan. Portland Nah, 2. kalau iya, itu kan Hmm. di VG-nya kan ada beberapa port tuh. Port LAN-nya kan ada Hmm. 3 ya kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Nah, itu kan sekarang kalau misalkan saya koneksi kayak saya pakai kartu di kameranya, berarti kan si kamera VG-nya sendiri sudah dapat internet kan. Hmm. Hmm. Oke, nah yang port yang LAN yang nomor 1 lah, anggap LAN nomor 1 itu kita koneksiin ke kamera langsung kan, berarti kan powernya dia ngambil ngambil sendiri kan powernya di luar itu kan, Hmm. bener nggak? Misalkan topologinya gini loh Pak, kita rubah kamera si 4G-nya VG itu udah dipasang slot SIM card-nya, terus habis gitu kan output LAN-nya tadi itu saya koneksiin ke router, bisa nggak router? Terus routernya itu kan punya power sendiri tuh, PoE lah. Nah, untuk nyalain si kamera yang lain gitu loh. Oh. Router ya. Iya, gimana? Oh, Jadi kan kita otomatis bukan. si itunya kan dapat 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 eh, internetnya udah otomatis dapat dong, Hmm. logikanya ya. Boleh saya nanya tambahan nggak? Boleh Pak. Ada ini. Itu maksudnya ini Pak. Misalnya kamera ini kan ada 3 port, ya Tiga kan? pot. Ah. Nah, Hmm.
yang lain pakai kamera lain, bukan Fiji. Misalnya dari brand lain lah, kan pakai port Oke, juga kan. Nah, kita oke. masukin lainnya ke situ, gabung ke Fiji gitu loh, Pak. Heeh. Itu bagaimana gitu? Kan berarti kan ada IP-nya dapat juga kan gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin mungkin kamera Oh, PG ini sebagai modemnya kali ya. oke. Kalau itu, Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi si kamera si VG-nya itu sebagai modem otomatis kan, karena kan dia udah dapat sinyal dari 4G tadi, gitu loh. Iya, mm, nah itu kira-kira bisa nggak Mbak Kansa? secara teknik nih bisa, Pak. Cuman mungkin tidak kamera yang bukan VG-nya ini nanti tidak bisa dipantau dari VG VMS-nya, Pak. Oh iya, memang nggak Mm-mm. bisa Pak. Cuman kan Mm-mm. mereka punya brand lain. Berarti kan udah Ya, pakai dua aplikasi pun bisa berarti toh. ya, ya. Heeh, heeh. Ya, cuman bisa mungkin bisa aplikasi, Pak. Jadi kalau semuanya VG itu jadi intinya dia bisa dipantau lewat satu platform gitu, Pak. Cuman kalau beda ini ada dua app gitu, Pak, nanti. Iya iya, paham Mm-mm. paham Pak. Iya. Clear ya, Pak? Cukup cukup Pak. Halo, Oke, halo oke. Pak. Pak, sorry. Berarti berarti yang sistemnya kayak modem ini merek lain berarti cuman supaya dapat internet aja gitu ya Pak ya? Betul, betul, Pak. Iya. Ya, karena ini sifatnya kayak router juga nanti, Pak. Kameranya ini bersifat router, bisa ngasih DHCP gitu. Halo, Pak. Mm-mm. Ya, Pak. Halo. Yes, yes, Pak. Ya, saya mau tanya lagi. Kalau baterainya umpamanya beberapa hari nggak ada matahari kan, habis ya kan. Apakah dia auto ngecas atau perlu cas manual? Kan ada produk yang memang kalau baterainya habis total, habis itu nggak bisa ngecas lagi, harus kita ngecas manual gitu. Oh, kalau ini bisa ngecas kok, Pak. Automatic dia. Walaupun Mm-mm. udah nol ya, habis sekali ya. Iya, betul, Pak. Berarti output dari baterai itu langsung masuk ke PoE. Masuk ke Output kamera. baterai, kalau dari solar panel tuh ada namanya photovoltaik ini, Pak, konektor. Jadi kalau kena sinar matahari nanti dia convert listriknya langsung ke baterai, Pak. Ya, dia ke kameranya berarti langsung di PoE. Kameranya tuh pakai 12 VDC, Pak. Kita keluarannya 12 VDC 2 Oh, double 4 ampere, volt. Pak. Mm-mm. Oke, oke. Berarti dia masuk ke LAN itu langsung 12 volt. Ada port adaptornya, Pak. Port adaptornya, Pak. Jadi eh, keluaran dari solar panel ini bukan PoE, Pak, tapi 12 volt 2 ampere, Pak. Kayak adaptor. Oh, Heeh. oke, 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 oke. Oke, ngerti. Siap, siap, siap. Ya, makasih. Oke, thank you, Pak. Baik. Mbak Kansa, dari Mbak Kansa mungkin presentasinya masih ada yang mau dipresentasikan atau sudah? Udah, ini Sudah, udah. baik. Oke, baik. Ini saya send ulang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum untuk mengisi daftar hadirnya ya. Kita saya send ulang untuk boleh diisi kembali kalau yang belum. Nanti kita akan spin wheel untuk mendapatkan kamera ya Mbak ya kan. Ada berapa unit total Mbak Kansa? Kamera nih Pak yang mau bagi-bagi 4 Mhm. sama 5 MP full color two way talk. Ya, betul. Jadi kita punya kamera dua nih bagi rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ini. Boleh untuk diisi daftar hadir bagi yang belum ya. Saya send Wah, dulu. siap-siap. Mudah-mudahan saya dapat, Pak. Amin Pak. Pak Kansa. Ya kan? Iya Ah, Pak. Nah, ya, nih. terima kasih banyak yang sudah isi. Bagi yang belum boleh diisi. Yang yang udah isi jangan isi 2 kali ya. Mohon bantuannya nih. Siapa tahu dapat 2, Pak. Kameranya cuma 2 Pak nih. Jadi tapi tenang, kita webinar akan Nah, ada terus ya Pak ya. kalau saya pribadi sih nggak terlalu berharap Pak. Soalnya dalam beberapa acara juga nama saya itu nggak terlalu hoki. Siap. Mudah-mudahan di sini hoki Pak. Oke. Masih oke, Pak. Oke. Nah, webinar kita akan ada terus ya Pak ya. Jadi nanti kita akan info kembali karena VG ini masih banyak banget topik
perlu kita bahas seperti itu. Jadi nanti ada baik dari Mbak Kansa ataupun Pak Budi ataupun Pak Ilham ya sebagai pre-sales engineer di Vigi seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan tidak bosan untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Sama saya juga mau ada info. Ini yang di-share sama Mbak Kansa itu kita nanti hari Kamis ada event nih Pak, workshop dan product discussion mengenai Vigi dan juga Tabek. Bagi rekan-rekan yang berada di Jabodetabek, boleh untuk mengikuti event kita ini gitu loh. Itu kolaborasi juga dengan Lexar ya. Lexar itu salah satu brand untuk micro SD ya, bahkan saya seperti itu gitu. Dan jadi kita akan ada di Morit Bis Gandaria ya, di Skybar di pukul 12 siang dimulainya. Seperti itu. Ini saya izin untuk mengirimkan Tolong bantu link di mute pendaftarannya ya, dong seperti itu. itu. Suaranya noise. Oke, coba aku. Oke, sudah Pak. Nah, ini saya izin mengirimkan untuk link pendaftaran event kita yang akan kita adakan di hari Kamis besok, kolaborasi dengan salah satu partner kita yaitu PT Senjaya Solusi Skurindo ya, seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang bisa untuk hadir di event ini nanti boleh untuk diisi link pendaftaran yang sudah saya send di kolom chat seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, Jogja kapan? Jogja kita akan adakan ya segera ya Pak ya. Berapa? Nanti kita infokan juga kepada tim sales yang bertugas di daerah Jawa Tengah seperti itu. Nanti saya infokan ya. Seperti itu. Sama ini nih Pak, kita di event ini ada dapat free TP-Link switch nih Pak. Jadi Yes. nggak hanya hadir, nggak hanya sharing info, tapi kita juga ada free TP-Link untuk 20 pendaftar pertama aja. Jadi Betul. cepet-cepetan nih. Mm-mm. Kita udah share ini ya pendaftarannya ya. Betul, sudah saya share. Share Saya aja. share lagi biar nggak hilang dan nggak lupa, boleh? Jadi untuk 20 pendaftar pertama langsung dapat switch nanti ya. Ditagih aja nanti di event Pak, kita bawa Betul. langsung. Di screenshot aja layarnya Iya. bagi teman-teman nanti Betul. kalau memang oh ya belum daftar ternyata. Oke, di screenshot aja seperti itu. Mm-mm. Kita lanjut bahkan saya. Oke, kita lanjut Oke. Pak. Spin wheel dulu sebentar kita setting dulu ya, Pak ya. Udah semua ya aku. Ini ada 57 yang Ya. isi ya. Ayo kita Spin. spin ya. Udah semua Oke. ya. Boleh dimulai, Mbak Kansa? Siap, lanjut. Atas nama Pak Ook Halim. Boleh konfirmasi Pak di chat apakah boleh Hadir? open mic lah, open mic. Kalau hadir Boleh? kita keep nih, Hadir kalau kita enggak skip. Kalau nggak hadir kita kita Ya, putar. hadir, Pak. hadir. Oke, Oke, Pak. ada. Oh, Pak. Ya, Thank you. Oke, siap siap. Pak. Jadi mau? Udah kita remote ya. Oke. Oke. Satu lagi. Yuk, bahkan saya. Atas nama Pak Ubaidillah. Boleh Pak Ubaidillah open mic nih. Kalau ada Pak Ubaidillahnya kita keep. Kalau tidak ada kita putar lagi nih Pak. Sip, atau putar. Oke. Putar lagi. Putar lagi. Baik. Sepertinya Pak Ubaidillahnya tidak hadir lagi nih. Maksudnya sudah leave mungkin ya. Baik, diputar. Masih ada satu kesempatan satu kamera lagi ya. Ada Pak Ubaidillah tuh. Oh, ada. Ada. Oh, ada. Nggak jadi Pak. Ada di kolom chat ya Pak Ubaidillahnya nongol nih teman-teman. Oke, siap. Pak Ubaidillahnya hadir ya. Jadi Pak Ubaidillah ya yang berhak untuk mendapatkan salah satu yang kameranya dari Vigi ya. Oke. Dari Mbak Kansa mungkin ada tambahan? Udah itu aja untuk hari Oke, ini. sudah cukup. Saya dan Mbak Ada Kansa tambahan, Om. mengucapkan- Gimana Halo. Pak? Ya? Ada tambahan.
Betul. Iya, Mungkin ada gimana, Pak? promo bisa di-share Om ya. Enggak. Oh, boleh, Pak. Boleh, siap. Nanti teman-teman kita, sales kita yang bertugas di daerah-daerah juga akan rutin mengirimkan informasi seputar Vigi, Pak. Promo, update produk, event, dan sebagainya. Seperti itu ya, Pak ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mas mau tanya dong, Boleh, Pak. Ya, gimana? kita nggak ada event lagi nih, Event? event dari Vigi lagi gitu. Oh, Nextnya, Bapak posisi di mana nih, Pak? saya di daerah Jakarta sih. Oh, dalam waktu dekat. Ini Pak, ada nih, Pak. Lagi ditampilkan di layar nih, Pak. Kita juga nanti akan ada event ini juga ya. Kolaborasi kita dengan Lexar ya, Vigi dan Tapo. Boleh untuk join, klik link pendaftaran yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Nah, ini juga nanti pembicaranya Mbak Kansa ya? Iya, saya Iya, juga. nanti akan bertemu Mbak Kansa secara langsung nih di event ini seperti itu gitu. Ini dalam waktu dekat nih Pak untuk Jakarta ya. Besok. 2 hari lagi Iya, ya? 2 hari lagi Turun. seperti itu. Nah, Ya. untuk di luar kota pun kita juga lagi gencar banget untuk mengadakan event ya, seperti itu ya. Kita update Nanti ya kita buat update Kak. terus seperti itu. Nah, oke. Oke, terima Sudah. kasih Terima Mas. kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Saya dan Mbak Kansa mohon undur diri. Terima kasih banyak bagi rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar Vigi. Sampai bertemu di webinar selanjutnya ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Kanza. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ditunggu hadiahnya ya, Pak ya.